Berikut merupakan anak semua sendiri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Loputu Gita Sri Adnyani dengan NIM 2411031082. Saya dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mempraktekkan skenario pembelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 1 sekolah dasar dengan topik aku dan teman-temanku. Nah, pada identitas itu ada mata pelajaran, itu ada pendidikan Pancasila, lalu pada materi ada aku dan teman-temanku, lalu temanya itu aku mengenal diriku, kelas atau fase itu ada di kelas 1 fase A, lalu semester 1, dan alokasi waktunya itu 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 menit. Adapun capaian pembelajaran dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan menghargai identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, hobi, bahasa, serta agama dan kepercayaannya di lingkungan rumah dan sekolah. Lalu, ini juga memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi identitas diri meliputi jenis kelamin, hobi, bahasa, serta agama atau kepercayaan melalui kegiatan mengamati diri dan berdiskusi di kelas dengan benar. Lalu, yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ciri fisik diri dan teman di lingkungan kelas melalui kegiatan bernyanyi dan tanya jawab dengan tepat. Lalu yang ketiga itu peserta didik mampu memperkenalkan diri di kelas melalui kegiatan presentasi sederhana dengan percaya diri. Dan yang keempat itu peserta didik mampu menunjukkan perilaku menghargai teman yang berbeda identitas melalui kegiatan presentasi. Adapun indikator pembelajarannya, yang pertama yaitu menyebutkan identitas diri, mulai dari nama, jenis kelamin, hobi, bahasa, dan agama atau kepercayaan. Lalu, menyebutkan perbedaan identitas antara diri dan teman di kelas. Lalu yang ketiga, memperkenalkan diri di depan kelas dengan percaya diri. Lalu yang keempat, menunjukkan sikap menghargai teman dengan tidak mengejek dan memberi tepuk tangan saat teman tampil. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Lalu metode pembelajarannya ada 4, yaitu metode utamanya adalah metode diskusi kelompok, lalu ada metode tanya jawab, metode presentasi, dan metode bernyanyi. Untuk kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan itu alokasi waktunya selama 10 menit. Dimulai dari guru memberikan salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik. Lalu guru melakukan apresiasi dengan bertanya, contohnya, siapa yang hobinya menggambar? Lalu dilanjutkan dengan bertanya, ada yang memiliki hobi berbeda? Lalu guru menanggapi jawaban siswa. Seperti contohnya, wah ternyata macam-macam ya hobi kalian, ada yang suka menggambar, bermain, atau bernyanyi. Berarti kelas kita, setiap anak punya kesukaan yang berbeda-beda. Nah, lalu guru mengajak siswa bernyanyi lagu sederhana tentang diri. Misalnya lagu Aku Anak Sehat, dimodifikasi dengan menyebutkan nama atau hobi. Lalu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa sederhana. Contohnya itu bisa dengan kalimat, hari ini kita akan belajar mengenal diri sendiri dan teman, serta belajar saling menghargai. Nah, lalu kita masuk ke kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit. Langkah pertama yaitu orientasi masalah dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, dimulai dari guru menyampaikan cerita sederhana. Itu dapat digunakan seperti contoh kalimat berikut. Anak-anak, tadi sebelum pembelajaran dimulai, ibu melihat ada anak yang tidak mau bermain bersama teman karena hobinya berbeda. Bahkan ada yang sempat mengejek. Menurut kalian, apakah itu boleh? Nah, guru melanjutkan pertanyaan, kenapa kita tidak boleh saling mengejek? Lalu siswa menanggapi secara lisan.
Ini menggunakan metode tanya jawab. Lalu diakhiri dengan guru menegaskan permasalahan yang ada. Lalu kita memasuki langkah kedua, yaitu mengorganisasi siswa dalam alokasi waktu 5 menit. Nah, guru membagi siswa ke dalam 3-4 orang satu kelompok. Lalu guru memberikan tugas sederhana, yaitu setiap siswa dalam kelompok saling memperkenalkan diri, mulai dari nama, jenis kelamin, hobi, bahasa, agama atau kepercayaan, serta mencatat persamaan dan perbedaan dengan teman. Lalu guru menjelaskan aturan dari diskusi, yaitu saling mendengarkan dan tidak mengejek. Lalu kita memasuki langkah ketiga, yaitu membimbing penyelidikan dengan alokasi waktu 15 menit. Di sini siswa sudah melakukan diskusi kelompok dengan metode diskusi tentunya. Siswa akan menyebutkan identitas diri masing-masing, menentukan persamaan dan perbedaan dengan teman. Lalu guru berkeliling, membimbing dan memberikan pertanyaan arahan seperti apa yang sama dari kalian atau apa yang berbeda dari kalian. Nah, lalu guru menyelipkan kegiatan bernyanyi singkat untuk menyebutkan ciri fisik. Misalnya, ini hidung saya, ini mulut saya, agar suasana tetap aktif. Ini dengan metode bernyanyi. Lalu langkah keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Itu dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, setiap siswa maju ke depan kelas untuk memperkenalkan diri secara sederhana menggunakan metode presentasi. Nah, siswa lain mendengarkan dan memberikan tepuk tangan. Guru lalu menekankan sikap menghargai, tidak mentertawakan, dan tidak mengejek. Lalu kita memasuki langkah kelima, yaitu evaluasi proses pemecahan masalah dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, guru mengajak refleksi bersama melalui tanya jawab. Contoh yang dapat ditanyakan itu bisa apa yang kalian pelajari hari ini? Atau apakah boleh mengejek teman yang berbeda? Nah, siswa menyimpulkan bahwa setiap orang berbeda dan harus saling menghargai. Lalu guru memberikan penguatan nilai Pancasila, yaitu saling menghormati dan toleransi. Lalu diakhiri dengan kegiatan penutup dalam alokasi waktu 10 menit. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Dari setiap orang memiliki identitas diri, serta kita boleh berbeda tetapi harus saling menghargai. Lalu guru memberikan apresiasi kepada siswa-siswa yang telah berani tampil. Lalu guru menyampaikan pesan moral, contoh kalimat yang dapat diucapkan seperti perbedaan itu membuat kita saling melengkapi. Lalu guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Nah, sekian skenario yang telah saya rencanakan. Berikut merupakan praktik dari skenario yang telah saya buat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, Ibu senang sekali ngelihat kalian selalu bersemangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Ayo, silakan Ananda. Baik, terima kasih ya Ananda. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Absen 1 Ananda, Budi, Cahaya, Nana. Berarti yang tidak hadir hanya 1 orang ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sedikit. Kalau kalian di rumah paling senang ngapain? Atau hobi kalian itu apa? Wah, ada yang menggambar, ada yang bermain, ada yang bernyanyi. Nah, sekarang coba angkat tangan. Siapa yang hobinya menggambar? Wah, banyak sekali ya. Siapa yang hobinya bermain? Siapa yang hobinya mewarnai? Nah, banyak ya. Bagus sekali. Berarti di kelas kita setiap anak punya kesukaan atau hobi yang berbeda-beda. Nah, menurut kalian apakah boleh kita punya hobi yang berbeda?
Benar, boleh sekali ya. Justru itu yang membuat kita unik. Nah, sekarang kita akan menyanyi terlebih dahulu agar kita semangat. Nah, Ibu punya lagu. Ibu contohkan terlebih dahulu, nanti kalian ikuti ya. Aku anak hebat, aku percaya diri. Aku punya nama dan juga hobi. Namaku Gita, hobiku membaca. Aku berbeda tetapi berteman. Yuk, ikuti sama-sama ya anak-anak. Aku anak hebat, aku percaya diri. Aku punya nama dan juga hobi. Namaku Gita, aku suka membaca. Aku berbeda tetapi tetap berteman. Nah, bagus sekali kan? Nah, Ibu senang karena kalian berani untuk memperkenalkan diri walaupun itu lewat nyanyian. Nah, dari tadi kita sudah lihat ya, ternyata setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang suka ini, ada yang suka itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar terkait mengenal diri sendiri dan teman, serta belajar bagaimana cara kita bersikap yang baik walaupun kita memiliki perbedaan. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Bagus. Anak-anak, tadi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu melihat ada sesuatu di kelas. Nah, Ibu melihat ada beberapa anak yang sedang bermain bersama, tapi ada satu yang tidak mau ikut bermain dengan temannya. Nah, ternyata dia tidak mau bermain karena hobinya berbeda. Bahkan ada juga yang sempat mengejek temannya karena berbeda. Menurut kalian, apakah itu boleh dilakukan? Benar, benar ya, tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa kita tidak boleh saling mengejek? Ayo jawab dulu, siapa yang mau jawab? Silakan Cahaya. Ya, benar. Siapa lagi yang mau jawab? Silakan Budi. Benar ya. Jadi, coba kalian bayangkan, kalau kalian diejek seperti itu, bagaimana perasaan kalian? Nah, kalian tentu akan merasa sedih atau bahkan merasa marah. Nah, jadi kalau kita diejek, kita akan merasa tidak dihargai, bahkan bisa jadi tidak mau bermain lagi dengan teman kita. Benar kan? Ya. Nah, padahal di kelas kita itu setiap orang itu memang berbeda-beda. Ada yang suka menggambar tadi, ada yang suka menulis, ada yang suka membaca, ada yang suka bermain, ada yang suka menyanyi. Nah, berbeda-beda bahasa, bahkan ada juga yang berbeda agama. Jadi, menurut kalian, apakah karena kita berbeda kita tidak boleh berteman? Benar ya, jadi walaupun kita berbeda, kita tetap harus bisa berteman dan saling menghargai. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bersama untuk mencari tahu bagaimana cara kita bersikap yang baik saat kita memiliki perbedaan dengan teman kita. Nah, kita akan belajar bagaimana tetap bisa berteman, saling menghargai dan tidak mengejek. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada 3-4 orang ya. Nah, dalam kelompok kalian akan saling memperkenalkan diri. Nanti sebutkan nama, hobi, agama, dan lain-lain tentang identitas kalian. Nah, kemudian kalian catat perbedaan dan persamaan antara diri kalian dan teman kalian di satu kelompok. Ingat, saat kalian berdiskusi atau teman sedang berbicara, kalian harus saling mendengarkan, tidak boleh mengejek, dan harus saling menghargai. Nah, ayo sekarang kalian mulai diskusi di kelompok masing-masing. Cari dulu kelompoknya, diskusi dengan tertib. Nah, diskusi pelan-pelan saja, saling mendengarkan, tidak boleh saling memotong pembicaraan. Nah, bagaimana nih kelompok ini? Sudah memperkenalkan diri?
Nah, Ibu mau tanya nih sama Cahaya. Apa yang sudah kamu tulis? Apa perbedaan dan persamaan kamu sama teman kelompok kamu? Wah, benar ya. Kamu sama hobinya menggambar. Lalu perbedaannya ada di agama. Nah, jadi ada yang berbeda, yaitu kalian berbeda agama tapi kalian memiliki kesamaan di hobi atau kesukaan. Jadi, menurut kalian walaupun berbeda, apakah kita tetap bisa saling berteman? Betul banget ya Cahaya. Jadi, kita walaupun berbeda, kita tetap bisa bermain bersama dan berteman dengan baik. Nah, perbedaan itu bukan untuk saling mengejek ya, tapi untuk saling mengenal dan menghargai. Anak-anak, Ibu lihat kalian sudah berdiskusi dengan baik dan sudah saling mendengarkan, tidak mengejek teman. Tapi supaya kita lebih semangat, sekarang kita menyanyi sebentar ya. Nah, kita akan menyanyi tentang anggota tubuh dan tunjuk anggota tubuh kalian. Ibu contohkan dulu, nanti kalian ikuti. Ini hidung saya, ini mata saya, ini telinga saya, semua ciptaan Tuhan. Ayo kita mulai nyanyi bersama-sama. Ini hidung saya, ini mata saya, ini telinga saya, semua ciptaan Tuhan. Bagus sekali ya. Sekarang kalian sudah lebih bersemangat untuk melanjutkan kegiatan. Dan itu juga lagunya kalian jadi tahu identitas atau ciri-ciri dari diri kalian sendiri. Nah, siapa yang sudah selesai mengerjakan tugas? Sekarang, siapa yang mau maju ke depan untuk memperkenalkan diri? Silakan nanti kalian sebutkan nama dan hobi kalian. Ayo, siapa yang mau? Silakan Ananda. Ayo beri tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, siapa lagi yang mau ke depan? Ya, silakan Budi. Bagus sekali Budi. Yuk, beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian nih. Nah, ingat ya, kalau kita harus selalu menghargai teman dan tidak boleh menertawakan dan mengejek teman. Jadi kalau teman ada yang berbicara di depan, ada yang berbeda, kita tidak boleh menertawakan atau mengejek. Nah, lalu sekarang Ibu mau bertanya. Nah, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau menyebutkan? Silakan Cahaya. Benar sekali. Hari ini kita belajar tentang identitas diri, identitas teman, dan cara menghargai. Nah, Ibu punya pertanyaan lagi. Apakah kita boleh mengejek teman yang memiliki perbedaan? Atau berbeda dengan diri kita? Benar, tidak boleh ya. Kalau teman kita berbeda, bagaimana seharusnya kita bersikap? Siapa yang mau menjelaskan? Tadi Ibu sudah bilang dan kita juga udah berdiskusi terkait hal tersebut. Siapa yang mau? Ayo Ananda. Betul sekali. Jadi, walaupun kita berbeda, kita harus saling menghargai dan tetap berteman. Nah, sekarang kita akan simpulkan bersama ya materi yang telah kita pelajari tadi. Siapa di sini yang mau memberikan kesimpulan? Sedikit saja juga boleh. Ayo silakan Budi. Nah, bagus banget Budi. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa setiap orang itu memiliki identitas diri seperti nama, hobi, bahasa, dan juga agama atau kepercayaan. Setiap orang juga memiliki ciri fisik yang berbeda-beda dengan teman. Perbedaan itu adalah hal yang wajar dan membuat kita menjadi unik. Nah, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai, tidak boleh saling mengejek, dan harus mau berteman dengan siapa saja.
Nah, jadi dengan saling menghargai, kita bisa belajar bersama, bermain bersama, dan hidup dengan rukun. Nah, jadi ingat ya anak-anak, perbedaan itu bukan untuk membuat kita menjauh, tetapi justru membuat kita saling mengenal dan saling melengkapi. Bagus. Nah, sudah paham? Sebelum pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang udah mau pulang? Siapa yang udah mau belanja ke kantin? Kalau begitu, kalian rapikan dulu alat tulis kalian. Sudah? Nah, lalu kita akan berdoa. Siapa sekarang yang mau memimpin doa? Silakan Cahaya. Terima kasih Cahaya. Anak-anak bisa pulang dengan tertib ya, jangan tabrakan dengan teman. Selamat pagi. Demikian skenario dan praktik pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga skenario ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dari peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.